Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang ajaib, yang memberikan selalu kita Roh Kudus-Nya, memenuhi kita, sehingga kita selalu mengalami kepenuhan Roh Kudus, sehingga setiap hari kita bisa mengimpartasikan kasih Tuhan melalui ucapan kita, perbuatan kita, dan kita menjadi solusi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pagi ini saya ingin men-sharekan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 5 yang dengan judul perikop doa pada waktu pagi. Saya tidak perlu membacakannya, mari kita baca sama-sama, dan saya hanya ingin menekankan beberapa yang menjadi pegangan kita sebagai umat Tuhan, orang percaya. Saya hanya perlu mengatakan kepada kita semua, ketika kita membaca firman Tuhan, ada iman di sana. Yang dimaksud dengan ada iman di sana, bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ketika kita membacanya, kita mengimaninya, itu terjadi bagi kita. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa kita bisa yakin sama firman Tuhan yang kita baca? Karena ada roh Tuhan di dalam diri kita yang mengurapi kita sehingga kita bisa mengatakan firman Tuhan itu iya dan amin. Bukankah dalam 1 Korintus 12 dikatakan hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus, hanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Hanya orang oleh Roh Kudus yang bisa mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Keren ya? Nah, pada pagi hari ini coba kalau kita baca di Mazmur 5, ini adalah janji Tuhan kepada kita di setiap pagi. Di setiap pagi kita harus menghadap Tuhan. Di setiap pagi ketika kita bangun tidur, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Ialah yang empunya langit dan bumi. Kita sejak semula diciptakan untuk berbuat baik dan melakukan kehendak Bapa. Pada waktu pagi, ya, kita sebagai manusia ciptaannya, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita wajib masuk ke dalam rumah Tuhan. Itu maksudnya adalah masuk dalam hadirat Tuhan, sujud menyembah ke arahnya dengan takut kepada Tuhan, dengan hormat, dengan tunduk kepadanya. Kita memohon kepada Tuhan untuk Tuhan menuntun kita dalam keadilan di dalam kehidupan kita, karena kita tinggal bersama-sama dengan orang lain, orang-orang yang belum mengenal Tuhan kita, sehingga kita harus berdoa kepada Tuhan setiap pagi untuk menuntun kita dalam keadilannya, dan Tuhan meratakan jalan-jalan di depan kita untuk kita bisa berkemenangan. Ayat 9. Nah, kita harus memohon kepada Tuhan untuk hal ini. Kita harus mengerti dan memohon kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa kita harus mengatur persembahan kita kepada Tuhan. Mengatur persembahan di sini adalah ketika kita bangun tidur. Itu ada di ayat 4 ya, mengatur persembahan kita bagi Tuhan. Dan kita menunggu-nunggu suara Tuhan. Mengatur persembahan itu begini, apa sih yang bisa kita persembahkan buat Tuhan? Kita sebagai manusia gak ada lagi yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan kecuali hati kita. Hati kita yang benar-benar tulus kepada Tuhan, yang mau mendengar suara Tuhan, yang menunggu-nunggu apa yang mau katakan Tuhan bagi kita. Bagaimana supaya kita bisa merasakan bahwa Tuhan sudah datang, bahwa kita sudah tidak perlu menunggu lagi karena Dia sudah datang, yaitu dengan cara melakukan pujian penyembahan. Kita sembah Dia setiap pagi.
sampai kita merasakan hadirat-Nya. Ketika hadirat Tuhan itu sudah turun bagi kita, itulah korban kita. Menyembahlah dengan Tuhan, menyembah. Itulah korban kita sebenarnya. Sambil menunggu-nunggu, kita bilang sama Tuhan, berbicaralah Bapa, berbicaralah Tuhan. Berbicara dengan Tuhan berbicara dengan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, ada rema, ada sesuatu firman yang begitu menyentuh hati kita. Itulah rema, itulah suara Tuhan bagi kita hari itu. Walaupun walaupun bisa suatu saat Tuhan mengatakan secara audible kepada kita. Seperti saya kemarin, pada hari Minggu pagi, jam 2 pagi, ketika saya sedang merenung dan membaca-baca sesuatu, Tuhan itu berkata, secara, aku tidak tahu ini audible apa enggak, tetapi seperti suara, itu mengatakan penghukuman. Saya langsung, apa itu Tuhan, penghukuman apa maksudmu, begitu kan? Saya tidak tahu, saya hanya mendoakan, Tuhan, penghukuman apa ini maksudnya. Kita kan perlu menguji ya, apakah itu benar dari Tuhan atau tidak ya. Nah, ternyata itu benar. Ketika malam harinya saya mendapatkan suatu informasi yang seharusnya pada hari Senin ini kami semua melakukan offline perkuliahan tatap muka. Tetapi tadi malam sekitar jam 9 WITA kami mendapat pengumuman bahwa kami melakukan online kembali karena karena daerah kami tinggal masuk ke dalam zona level 2. Jadi bisa hybrid, bisa online. Itulah yang dikatakan penghukuman. Padahal daerah kami terkenal 0 paparan COVID. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Mungkin Tuhan melihat ya, kita jadi terlena karena COVID turun ya. Sehingga suara-suara seruan-seruan doa-doa sekitar kota sudah meredup. Nah, ini Tuhan pengen lagi kembali bahwa kita berseru-seru lagi memanggil Dia, bersandar penuh kepadanya. Karena Tuhan sangat senang sekali dengan persembahan sejati, yaitu tubuh kita dan hati kita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mulai lagi kembali mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Penyembahan pujian itu sangat disukai Tuhan. Apalagi sampai kita menangis bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Bahwa kita hanya mau Dia saja. Kita hanya mau Dia saja, tidak ada yang lain. Kepentingan dunia sudah tidak ada lagi apa-apanya dibanding kepentingan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi pada doa pada pagi hari ini, pada Mazmur 5, kita mengetahui, merenungkan apa-apa saja yang tidak disukai Tuhan. Nah, apa-apa saja yang tidak disukai Tuhan sehingga kita tidak melakukannya pada sepanjang hari ini. Beberapa yang saya ambil yang tidak disukai Tuhan pada Mazmur 5 ini adalah yang pertama kefasikan, yang kedua orang jahat, yang ketiga pembual, berikutnya yang melakukan kejahatan, yang membinasakan orang-orang yang dengan kata-kata bohong. Dan Tuhan paling jijik melihat orang-orang yang menumpahkan darah. Menumpahkan darah itu adalah ya yang menindas orang-orang kecil gitu ya. Yang berikutnya adalah penipu. Nah, kita harus menghindari tidak melakukan ketujuh dosa ini. Kita usahakan sehari ini tidak melakukan dosa ini. Kita tahu apa yang tidak disukai Tuhan sepanjang hari ini. Nah, untuk kita bisa melakukan ini, mari kita masuk dalam rumah Tuhan dulu, menerima hadirat Tuhan, bersujud kepadanya, supaya Tuhan mengaturkan kepada kita, menuntun kita kepada keadilan dan meratakan jalan kita. Kita percaya sekali ya dengan sungguh ya bahwa Tuhan telah menempatkan malaikat-malaikat sorgawinya di sekitar kita. Malaikat-malaikat ini bertugas sebagai membantu kita dalam menyelamatkan kita, menyembunyikan kita daripada yang jahat, membantu kita dalam penyelamatan iman kita terhadap gangguan dari orang sekitar kita. Tetapi ada satu yang perlu kita ketahui, bagaimana kita bisa memanfaatkan pelayanan malaikat yang di sekitar kita. Yang pertama adalah hati kita harus tulus dan kudus.
Hati kudus adalah hati yang selalu melakukan kehendak Bapa. Hati yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Bagaimana bukti kita telah mencintai Tuhan? Buktinya adalah kita mencintai sesama kita, keluarga kita, orang terdekat kita, sekitar kita, orang susah. Hati kita ada di sana. Nah, berikutnya adalah yang perlu kita ketahui dalam hal ini adalah janji Tuhan. Ketika kita telah mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan, ketika kita bermohon kepada Tuhan, dan kita memohon kepada Tuhan untuk memampukan kita tidak melakukan ketujuh dosa tadi, yang adalah berkat Tuhan yang dijanjikannya pada ayat 13, ya, bahwa Tuhan akan memberkati kita orang benar dan memagari kita dengan anugerahnya yang luar biasa sebagai perisai kita. Dan kita sungguh berbahagia sepanjang hari ini karena kita dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera. Kita akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Tuhan melindungi kita. Mari kita, saudara-saudaraku yang terkasih, melakukan hal ini pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita sepanjang hari ini. Biarlah persembahan sejati kita yang kepada Tuhan hari ini adalah melakukan kehendak Bapa. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin.